Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa farmasi Poltekkes TNI AU Adi Sujipto. Semester 5. Saya Isniatun Humairah NIM 192100118 dan saya bersama teman saya yaitu Upi Yulianingrum NIM 192210019. Di sini kami akan membahas tentang berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan harus dilakukan pemesanan kembali dengan menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau Reorder Point Approach atau ROP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengendalian persediaan, yaitu merupakan suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi untuk mengambil keputusan, sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Persediaan yang terlalu sedikit akan menghambat proses produksi suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya, persediaan yang terlalu besar atau overstock merupakan pemborosan yang dapat menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya seperti biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila suatu perusahaan mampu menerapkan pengendalian persediaan, maka akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu, yang pertama, mendapatkan persediaan yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan persediaan cadangan atau pengamanan persediaan, atau sering disebut dengan safety stock. Yang ketiga yaitu mendapatkan ketepatan waktu persediaan. Dan yang keempat yaitu mampu menghemat biaya investasi yang dikeluarkan pada saat persediaan bahan baku. Namun, pada saat pengendalian persediaan akan terdapat kesalahpahaman, misalnya yaitu pemborosan biaya untuk persediaan yang disimpan, kemudian pembelian bahan baku saat dibutuhkan saja akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menerapkan pengendalian persediaan yang optimal. Kemudian akan membahas tentang manajemen persediaan, yaitu hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan diantaranya yaitu mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebih, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan. Kapan dilakukannya pemesanan, yaitu dapat dilakukan dengan salah satunya pendekatan titik pemesanan kembali atau Reorder Point Approach atau ROP. Adalah metode yang menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari vendor atau supplier. Reorder point menjadi sangat penting dikarenakan pada proses pemesanan barang terdapat waktu tunggu atau lead time, di mana barang yang dipesan tidak bisa langsung ada dan dapat digunakan. Jika lead time ini tidak diperhitungkan, maka akan muncul adanya kemungkinan stock out barang yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi. Reorder point dihitung berdasarkan perkiraan antara lead time dengan kebutuhan barang dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, lead time dihitung berdasarkan faktor eksternal, yaitu lama waktu produksi dan pengiriman barang oleh vendor. Begitupun pada software ERP lainnya. Mereka juga menghitung lead time, dari mulai purchase order masuk ke vendor sampai barang diterima perusahaan. Realitanya, ada faktor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap lead time atau jeda waktu secara keseluruhan, yaitu faktor internal perusahaan. Contohnya, dari faktor internal yang berpengaruh terhadap lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses approval atau sering disebut dengan istilah birokrasi. Kebanyakan birokrasi di dalam perusahaan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut tidak lain dikarenakan dalam proses birokrasi dibutuhkan persyaratan dan persetujuan dari beberapa bagian tertentu agar suatu request dapat diproses ke tahap selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.